Kawan dan Bibi, saya hari ini lagi ada di rumahnya Pak Eko nih, bapak saya sendiri. Salah satu ikannya yang goromo ada yang muncul kutilnya. Nah, di video kita kali ini saya mau share sedikit gimana sih cara kita menangani kutil pada ikan koi karena sebenarnya mudah banget. Nah ini Babeh mau sambil olahraga, dia mau sambil nyerok sendiri ya Beh ya? Iya. Oke. Oh beda lagi. Oh, masih bisa nyerok di mana? Goromonya ini dari kondisi ya Beh ya? Dari kondisi ya. Ya ini goromo dari kondisi. Umurnya sansai. Ya. Oke, jadi yang pertama kali harus dipersiapkan tentu saja kalian butuh bak untuk mengoperasi ikannya. Kemudian kalian juga butuh obat bius, saya pakai koi anesthesia. Dosisnya kalian pakai dosis yang anestesi ya, karena kita akan melakukan small surgery atau operasi kecil. Jadi jangan hanya pakai dosis sedasi. Biasanya kalau dosis sedasi ikannya masih ngerasa agak sedikit sakit dan kasihan. Makanya saya pakai dosis sekitar 0,4 sampai 0,5 ml per 1 liter air. Nah, untuk bak ukurnya ini sendiri kita tadi sudah menghitung total volume airnya 120 liter ya. Jadi pertama biasanya kalau saya coba perlahan-lahan karena setiap individu ikan beda-beda. Ada yang dosisnya kecil, ikannya sudah mulai tidur, tapi juga ada yang harus dengan dosis besar ya, ikannya baru tidur. Jadi saya start di 3 tutup botol untuk 120 liter. Satu tutup botol ini 10 mili ya, 10 ml ya. Kita coba 3 tutup botol. Nanti kita sambil lihat ya, kemudian koi anestesianya kita campur sambil kita melihat ikannya, respon dari ikannya. Oke, sebelumnya kita bisa melihat ya di sini di bagian sisi kiri. Jadi di sini ada kutilnya atau daging tumbuh dan ini sangat umum ya di ikan. Ini sering sekali kita temukan. Sebenarnya kalau kita biarkan sih ikan koinya nggak ada masalah apa-apa, tapi amat sangat mengganggu penglihatan. Ini sekarang setelah kita tunggu beberapa detik ikannya sudah mulai tenang, tapi dia belum teranestesi. Ya, jadi nih ikannya masih melakukan perlawanan. Tuh. Ini kita ukur ya. Kita coba ukur ikannya berapa ya? 74 cm. You're so big. Ini goromo dari kondisi. Selain bak ukur, yang kita harus siapkan pertama adalah pisau apa aja ya yang tajam. Kalau saya, karena saya punya peralatan seperti scalpel dan surgical blade, jadi lebih baik kalian pakai surgical blade. Sebenarnya kenapa? Karena surgical blade ini dia lebih tajam. Jadi trauma yang disebabkan oleh irisannya nanti juga akan semakin kecil. Kalau misalnya kalian pakai sesuatu yang kurang tajam, biasanya trauma yang disebabkan akan semakin besar. Selain pakai surgical blade, kalian bisa pakai apa aja silet asal baru ya, jangan bekas, baru, dan diusahakan disterilkan sebelumnya. Sudah dicuci dengan bersih, sudah disemprot dengan alkohol, baru bisa kalian gunakan. Kalau ini surgical blade-nya masih dalam bungkus, otomatis dia masih steril. Nah, ini kita mau ngecek dia masih ngerasain sakit atau enggak gitu. Kita cubit di bagian sininya. Nah, dia udah nggak ngerasain apa-apa ya, udah nggak ada perlawanan apapun dari ikan, jadi kita bisa aman untuk mulai melakukan insisi. Ya, insisi itu pengirisan. Sebelum kita iris, sebaiknya bagian kutilnya ini kita sterilkan terlebih dahulu. Memang agak sulit sih mensterilkan ikan karena kan dia tetap akan terkena air.
tapi tetap harus kita kasih betadine. Nggak kita angkat. Sebenarnya lebih enak kalau permukaan airnya bisa lebih dangkal ya, bisa lebih shallow gitu, jadi kita nggak perlu ngangkat seperti ini. Atau kalau misalnya kalian punya tatakan, itu bisa ditaruh di tatakan yang dikasih wadahnya kayak anduk basah gitu, itu juga bisa. Jadi kalau mensterilkan sesuatu sebelum diinsisi itu kita membersihkannya arahnya sirkuler, kemudian dari dalam keluar. Sebenarnya tujuannya supaya bakteri yang ada di luar dia tidak tercampur ke dalam. Jadi membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam, kemudian kita bawa keluar. Kemudian ini siap kita insisi. Kalau misalnya kita pakai blade yang tajam itu emang mudah. Akan sangat sulit kalau misalnya Paman dan Bibi hanya pakai pisau dapur misalnya ya, itu akan sangat sulit dan traumanya akan sangat besar nantinya, justru berpotensi mengalami infeksi yang berkepanjangan. Tuh, kita udah bisa angkat dagingnya. Keluar darahnya sedikit itu normal ya Paman dan Bibi, jadi tidak perlu takut. Apalagi ini kutilnya hanya di bagian dermis dan epidermis, jadi hanya di bagian kulit. Beda kalau misalnya dagingnya tumbuh dari bagian dalam atau muskulusnya gitu ya. Nah, ini kita lihat udah bersih, tapi masih banyak keluar darahnya ya, jadi kita kasih lagi betadine. Balik lagi, kita juga bersihkannya sirkuler. Gitu. Sudah, sebenarnya proses pengambilan kutilnya hanya seperti ini. Kalau misalnya darahnya masih keluar seperti ini, masih nggak apa-apa, ini masih normal. Kita masih harus kasih antiseptik gitu kalau misalnya darahnya masih banyak keluar. Sambil melakukan small surgery seperti ini, karena ikannya posisinya di anestesi, kita harus tetap melihat respon dari insang. Jadi dipastikan obat anestesinya aman, dosis anestesinya tepat ya, sehingga ikan masih terus bernafas. Karena kalau misalnya dosisnya nggak tepat atau obat anestesinya beresiko sekali, biasanya ikannya malah bablas. Sudah, sebenarnya ini sudah selesai. Kita bisa coba masukkan. Oke. Nah, ini kalau misalnya sudah bersih seperti ini, kita bisa kasih fish bandage. Pilihannya sebenarnya macam-macam, bisa fish bandage, kemudian ada lagi kapas yang untuk menghentikan bleeding. Tuh, biasanya banyak juga dijual di e-commerce, kalian bisa cari. Jadi kapasnya kayak kasa gitu, kalian bisa tempelin di sini. Jadi dia akan menghentikan pendarahan. Atau kita bisa kasih fish bandage. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Dosisnya tadi kita malah cuma pakai 3 tutup botol, which is 30 ml untuk 120 liter air. Jadi hitungannya 0,4 ml per liter air. Sebenarnya nih ikan mau didiemin kayak gini 30 menit ini juga aman. Karena tadi kita melakukan insisi dan ada luka terbuka, sebenarnya di tubuhnya dia, saya harus berikan antibiotik untuk mencegah adanya secondary infection. Saya pribadi karena saya bisa menyuntik ya atau melakukan injeksi, saya memberikan obatnya dengan cara injeksi. Tapi kalau misalnya Paman dan Bibi memang tidak bisa melakukan injeksi, kalian bisa melakukan treatment menggunakan metode dipping atau bath gitu. Jadi antibiotiknya serbuk, kemudian dicampurkan dalam air, ya kemudian ikannya ditaruh di situ. Jadi dikarantina selama beberapa saat. Mungkin karantinanya 3 hari cukup ya, karena hanya untuk memastikan antibiotiknya masuk dalam tubuh dan efektif. Kemudian pilihan antibiotik yang Paman dan Bibi bisa berikan oxytetracycline, karena oxytetracycline memang terbukti melawan Aeromonas, Pseudomonas, pokoknya bakteri-bakteri gram negatif yang biasanya menginfeksi pada ikan atau sebagai secondary infection. Selain oxytetracycline, sebenarnya kalian juga bisa pakai enrofloxacin. Jadi banyak juga sih kayaknya saya ngelihat produk-produk yang isinya enrofloxacin serbuk itu bisa juga dipakai.
Ini sih saya suntikan 0,25 cc ya untuk oxytetracycline-nya, kita suntikannya intramuskuler. Nyuntiknya bisa dari sebelah sini, ya bisa dari sebelah sini atau dari sini juga bisa. Mana aja bisa. Yang penting dia masuk ke dalam muskuler atau ke ototnya. Kebetulan antibiotik yang saya kasih ini sifatnya long acting ya, jadi onsetnya di tubuh itu lama dan dapat bertahan di dalam tubuh itu juga lama. Jadi nggak perlu saya suntik dosis kedua dalam jangka waktu dekat, paling 3 hari setelah suntikan pertama baru diulang dosis kedua. Itu pun kalau misalnya memang terjadi infeksi ya, jadi butuh dosis kedua. Tapi kalau nggak terjadi infeksi sih tidak butuh dikasih injeksi dosis kedua. Kalau misalnya tidak disuntik atau tidak dikarantina, nggak dikasih antibiotik, jadi sebenarnya tergantung kondisi ikan. Kalau misalnya kondisi ikannya bagus, sebelum kita lakukan surgery, dia mau makan, kemudian mau berenang, seperti biasa, kita tidak perlu sih melakukan kemudian karantina, kita kasih antibiotik dan lain sebagainya, karena dia akan recovery secara sendirinya. Tapi kalau misalnya ikannya sebelum kita surgery dia sudah nggak mau makan, mengalami adanya gejala letargik ya, jadi letargik itu lemah, lesu, tidak mau makan, itu ya memang mau nggak mau setelah kita lakukan surgery harus ada treatment lanjutannya, yaitu kita berikan antibiotik dan kita karantina. Nah, kalau ikan ini ya di kasus kita yang sekarang sebenarnya sehat, dia mau makan, dia nggak letargik sama sekali, jadi seger banget. Ini karena berhubung saya emang lagi buat konten aja ya, lagi buat video, jadi saya tunjukin setelah surgery ini saya kasih antibiotik gitu. Just in case kalau misalnya ikannya Paman dan Bibi memang mengalami letargik sebelum dioperasi. Dan ikan ini memang langsung kita kembalikan ke kolam karena memang sehat, ya dia nggak mengalami gejala apapun selain kutilan ini, gitu. Jadi langsung kita kembalikan ke kolam dan tidak kita karantina. Sebenarnya ini penting banget ya pakai glove kalau misalnya kalian mau melakukan surgery, karena tangan kita ini isinya banyak sekali bakteri-bakteri kontaminan. Jadi ada baiknya kita pakai sarung tangan latex ini untuk bersentuhan langsung dengan ikan. Sudah selesai, kemudian ikannya bisa kita kembalikan ke kolam. Ikannya sudah mulai kita bebaskan ke kolam. Nah, Begitu kena air segar nanti berapa? ini Ya, ini sudah kena air segar ya. Kita lihat berapa lama ikan ini akan bangun. Dan kemudian karakter dari bangunnya juga seperti apa. Memang kalau dosisnya dosis anestesi, dia agak sedikit lebih lama dibandingkan kalau dosisnya hanya sedosis dasi. Ya karena tadi dosisnya agak sedikit banyak. Jadi wajar kalau misalnya kita agak menunggu beberapa menit, tapi nggak akan lama-lama sih. Ini udah mau lari. Udah sadar. Dia udah mulai sadar. Setengah sadar. Sudah sadar, tapi belum full sadar. Masih senang megangin. Ya udah lepasin ya. Ya kita lepasin. Nah ini sebenarnya udah sadar, dia bisa berenang sendiri. Tuh dia mulai menggerak-gerakan ekornya, tandanya dia memang sudah sadar. Bye bye. Nah, untuk kutil itu sendiri sebenarnya saya secara ilmiah menyebutnya epidermal papillomatosis. Papilloma yang letaknya ada di bagian epidermal atau di bagian kulit. Nah, penyebabnya ini bisa banyak, Paman dan Bibi. Salah satunya yang pertama virus. Jadi virus tersebut memang merangsang pertumbuhan epidermal menjadi lebih cepat gitu ya, atau sel-sel di epidermal ini mengalami hyperplasia sehingga memang akan terbentuk kutil di area tertentu gitu. Kemudian untuk
sebab-sebab yang lainnya biasanya karena environmental issue juga. Jadi karena exposure sunlight yang terlalu berlebihan atau terlalu banyak itu juga bisa menyebabkan adanya kutil atau epidermal papillomatosis. Meskipun salah satu penyebabnya karena virus, kutil ini tingkat morbiditasnya sangat rendah. Jadi tingkat penularan dari satu ikan ke ikan yang lain sangatlah rendah. Misal satu ikan terkena, belum tentu ikan yang lainnya juga terkena. Gitu. Kemudian tingkat mortalitasnya juga sangat rendah. Jadi tingkat kematiannya sangat rendah. Biasanya sih tidak sampai menyebabkan kematian ya Paman dan Bibi. Sehingga ikan memang biasanya masih dalam kondisi yang fit, masih mau makan, tidak letargik, begitu ya. Jadi hanya kita lakukan beberapa treatment yaitu small surgery. Ya Paman dan Bibi, jadi tadi kita sudah bahas bagaimana cara kita mengatasi adanya kutil pada ikan koi Anda, kemudian peralatan yang kita butuhkan dimulai dari bak ukur, kemudian obat anestesi, sampai dengan peralatan-peralatan lain yang tadi saya sudah sebutkan, itu memang wajib ya, harus untuk disediakan dalam penanganan kutil di ikan koi Anda. Saya Dr. Hewan Citan, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao!